Saya berdiri dah. Potret, potret. Pakai potret. Ini Maaf. sisanya. Harus mengkondisikan. Oke. Adik sebentar. Sambil didampingin anak-anak. Ke pirang boten suara nih. Halo, tes suara. Kuatir sinyalnya lagi nggak bagus ini. Pakai ini nggak apa-apa sih, Ma. Live. Ini sudah live. Ada. Ini sinyalnya mengkhawatirkan. Iya. Sinyalnya minta disayang. Gini deh. Oke. Sudah siap dimulain apa dereng, Lek? Monggo, monggo. Oh, monggo. Oke Monggo, ya. monggo kali sinau iki. Nggih. Teman-teman semuanya yang sudah hadir, suara saya terdengar jelas tidak ya? Bisa ketik di kolom komen, nggih. Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Halo, halo, Iya. teman-teman. Putus-putus dah. Putus-putus. Oke. Oke, jelas, Kak. Terima kasih, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bule Enda tercinta. Bule Nisaul Kamila, cikgu kita bersama. Yang profilnya kalau saya bacakan semuanya hari ini nanti habis buat bacain profilnya ya teman-teman ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa sama-sama langsung kawruh kepada beliau penulis Ala juga founder HBO yang begitu dahsyatnya dengan hampir 10.000 atau lebih dari 10 ribuan murid di seluruh Indonesia Raya sampai luar Indonesia. Dan juga penulis beberapa buku yang Anda semua tentu juga sudah pada tahu ya. Kita patut syukuri meskipun ada keterlambatan, kami dari penyelenggara mohon maaf karena ada miskomunikasi. Beliau ini kan sangat sibuk sekali. Itu jadi ada sedikit salah paham, dikiranya pagi tapi ternyata itu sore. Jadinya Biasanya ya agak telat gitu. pagi. Maaf ya. Iya. Maaf ya teman-teman ya. Saya tahu Anda semua itu sabar menunggu dan setia. Sebelum kita lanjut, marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu karena pembahasan kita juga tidak akan jauh-jauh dari Al-Quran dan mendidik anak milenial yang Qurani. Semoga acara kita nanti dari awal hingga selesai bisa berlangsung dengan lancar, sinyalnya lancar, kuotanya cukup ya. Yang suka nyemil boleh sambil nyemil ya, Mak. Kita baca Fatihah dulu bersama-sama. Al-Fatihah. Di sana kayaknya sinyalnya kurang bagus dah. Iya, ini sinyalnya saya muter-muter soalnya WiFi kebetulan lagi error. Sebentar, saya ganti yang ke satunya, kartu satunya. Monggo, kalau saya ganti kartu satunya bisa
narasumber kita, kami persilahkan untuk memberikan materinya. Berapa menit nggih kira-kira? Karena live itu kan maksimal 1 jam. Ya. Iya. Iya, Iya. jadi kira-kira materinya. Karena pertanyaan yang masuk sangat amat banyak sekali. Geng. Sebenarnya ya begitulah. Oke, saya mulai nggih sambil menunggu sinyal monggo. di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bergabung dalam live kali ini yang membahas tentang apa ya judulnya lupa. Tentang mendidik anak generasi Qurani ya, biar jadi generasi Qurani di era milenial sekarang. Halo? Ya, lanjut. Lanjut, masih menyimak. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk saling bertatap muka kembali setiap hari Rabu biasanya di akun satunya, tapi karena ini undangan dari OSID, saya sampaikan di akun ini karena biasanya lebih banyak yang melihat. Gitu. Semoga walaupun ilmu tidak seberapa, tapi bermanfaat. Walaupun sedikit, tapi bermanfaat. Sebelumnya saya ajak teman-teman untuk bersolawat dulu, dengan harapan semoga bacaan sholawat kita nanti bisa menjadi wasilah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian mendapatkan syafaat terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah. Mohon maaf nanti jika ada iklan-iklan karena jam segini biasanya anak-anak juga pulang TPG ya. Alhamdulillah. Buku yang saya bawa kali ini Anakku Laskar Al-Quran. Ditulis oleh Haji Muhammad Abdul Fattah. Kemudian saya dan Mbak Ais, yang kebetulan beliaunya sedang di daerah Jakarta untuk memperdalam kembali hafalan. Sehingga saya di sini mewakili beliau berdua untuk live, dan semoga kapan-kapan kita bisa bareng dengan semua penulis ini untuk bisa live. Amin. Amin. Saya sungkan yang mau mengganggu karena namanya orang hafidh-hafidhah itu kegiatannya juga banyak. Pertama-tama banyak sekali orang yang bertanya tentang ini itu, pertanyaan tentang bagaimana sih biar anak-anak itu jadi generasi Qurani yang cinta sama Al-Quran, kemudian yang mau diarahkan untuk menjadi hafidh-hafidho. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Tapi sebenarnya pertanyaan demikian itu hampir seluruhnya ada di sini, dah. Kalau dipelajari halaman per halaman itu sudah ada memang. Ya, kan ada. Sangat rinci. Iya, kalau sudah baca. Sangat rinci sekali. Karena di sini sangat rinci sekali. Mungkin teman-teman ini sudah ribuan orang punya, tapi mungkin karena namanya minat baca terhadap buku non fiksi itu biasanya lebih rendah daripada buku fiksi. Nggih, makanya mungkin terlewat gitu loh. Nggak dibaca runut. Padahal Masya Allah sekali ini, kalau saya bilang ini bagus dan lengkap karena mulai dari kapan anak usia anak mulai berapa ya, bagaimana prosesnya dan sebagainya, itu ada semua di sini. Oke, mungkin yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah kalau kita ingin mendidik anak menjadi laskar Al-Quran, saya sudah membuat resumenya. Ada 10 langkah. Yang pertama, kalau kita ingin anak kita ahlul Quran, jadi salah satu laskar Al-Quran. Laskar Al-Quran itu bukan berarti dia harus hafal Al-Quran. Harus hafal, seperti itu kalau menurut saya. Ya, karena setuju. hari ini kita menemukan fenomena bahwa orang tua itu apa ya? Yang dikejar adalah hafal Al-Quran sedini mungkin.
secepat Ya. mungkin, semudah mungkin. Seolah-olah itu kayak jadi balapan gitu loh. Oh, anak itu anaknya tetangga sudah hafal 1 juz, kok kita belum? Kok anak kita masih kiroati, masih tartila, jilid berapa gitu. Nah, sebenarnya membaca Al-Quran itu bukan balap-balapan. Wong kita saja ya sebagai orang tua, sebagai ibu lah, sebagai istri, ayo mau nggak dibandingkan misalnya istrinya Pak itu loh sudah bisa jangan tewel, jangan asem, Jangan kayak bawel. gitu, kayak kekel, gawe ngene, gawe ngono, masa sampai mulai biyen jangan bayem, ya misalnya kayak gitu. Jangan kunci. Dan nah iya, kan kita otomatis juga sama dengan memasak, kita tidak sedang berkompetisi dengan orang lain. Gak cepet-cepetan iso, kan tidak seperti itu. Yang penting lumintu untuk belajarnya. Maka yang pertama, pondasi pertama, ini ada 10, saya ringkas dari satu buku ini, adalah yang pertama, mempersiapkan generasi Qurani itu. Kalau kita mau anak-anak kita itu ahlul Quran, adalah mempersiapkan diri sendiri dulu. Nah, ini PR besar. PR besarnya apa? PR besarnya itu begini. Kalau kita pengen anak-anak kita cinta sama Al-Quran, ya kita cinta dulu dengan Al-Quran. Cara cinta dengan Al-Quran contohnya, ya di rumah itu jangan disetelkan koploan, tok dangdutan, tok kayak gitu. Yang disetel agak dangdut terus. Artinya kita harus mempersiapkan diri bahkan sebelum menikah. Kalau kita besok-besok kepingin anak-anak kita, terutama mbak-mbak yang mungkin sekarang belum menikah dan melihat tayangan ini, ayo siapkan dari sekarang. Kenapa? Karena menurut teori kecerdasan anak itu nurun sama ibunya. Yep. Lebih banyak nurun dari ibunya. Oleh karena itu, alangkah indahnya kalau setiap perempuan, anak gadis itu memantaskan diri untuk apa? Untuk memiliki dzurriyyah yang soleh solihah. Janganlah seperti emak-emak yang kemudian saya kepingin anak saya hafal Quran, cerdas, pinter, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, pinter pinter ini, pinter itu. Tapi dirinya sendiri tidak ada sejak awal, tidak ada ghirah untuk belajar gitu. Dirinya sendiri dulunya bukan pembelajar. Dirinya sendiri dulunya tidak mau mondok, tidak mau ngaji. Kok tidak mau, malah gak seneng nang kiai, gak seneng nang pengajian. Nah itu kan sulit. Maka langkah pertama sebelum kita menikah, kita siapkan dulu diri kita ini menjadi orang yang mencintai Al-Quran, mencintai guru-gurunya. Kita jadi santri yang baik, itu dulu. Kemudian langkah kedua, nah ini penting. Ketika kita sudah cinta dengan Al-Quran, kita membiasakan diri untuk misalnya istiqomah 1 hari, 1 lembar saja. Saya nggak ngomong 1 hari 1 juz. Nah, tahap kedua adalah memilih pasangan hidup. Ini sulit kan? Memilih pasangan hidup kalau tidak sinkron, repot. Ini banyak terjadi curhatan emak-emak yang hafid, tapi suaminya tidak mau tahu, hafalannya, tidak mau tahu. Bahkan ketika ngaji derkon kok deras saya mau Quran tok ae kayak gitu misalnya. Ada. Itu fakta itu karena saya tahu sendiri. Kemudian ada juga ketika misalnya si istri ini solihah, kemudian ingin mentarbiyah anaknya dengan cara-cara Islami dan sebagainya, suaminya tidak demikian gitu, karena orangnya keras, mungkin orangnya didikannya itu enggak terlalu ngerti agama dan sebagainya. Maka seharusnya ini ya, kita ngomong idealnya, para pemudi-pemudi, gadis-gadis ini sebelum menerima pinangan dari laki-laki itu dibuat portofolio dulu. Dibuat portofolio itu saya tahu ini tuh dari adik saya yang terakhir. Itu dulu ta'arufnya karena memang nggak kenal sama sekali ya. Ta'arufnya itu pakai portofolio. Jadi ada pertanyaan, misalnya 20 pertanyaan itu harus diisi. Sana pertanyaan apa, sini pertanyaan apa. Jadi itu cuma
cuma tukar portofolio, dan gimana portofolio ini disimpan masing-masing sebagai jawaban bahwa visi kita selaras tidak, visi kita seimbang tidak. Dan kertas ini bisa dibuat bukti juga kalau dulu nantinya misalnya ada sesuatu loh, kisah main bien lo kayak gini. Ini penting. Kita bukan tidak mempercayai sesuatu, tapi di dalam proses ta'aruf, itu ta'aruf loh. Apalagi kalau sudah saling kenal sebelumnya melalui proses pendekatan dulu, mestinya bukan hanya tentang ente cinta sama ane enggak, bukan hanya itu. Tapi lebih kepada apa visi kita ke depan dalam berumah tangga. Apakah sampean mau punya anak banyak atau enggak? Ini bisa jadi masalah. Iya. Satunya enggak, itu bisa jadi masalah sekecil ini loh. Satunya sampean gimana kalau misalnya anak-anak itu dididik di pesantren atau tidak. Misalnya kayak gitu. Anak kita kayak besok mau ditahfidkan atau tidak, itu kan juga perlu ada komunikasi. Kecuali misalnya kita legowo untuk menerima bahwa besok-besok masalah apapun yang terjadi kita komunikasikan bareng. Itu juga bisa jadi solusi. Misalnya kita sudah terlanjur menikah dengan orang yang begitu, solusinya ya harus ngobrol. Mau nggak mau, sampean batin, curhat sama orang lain percuma. Karena yang bermasalah adalah sampean dan si suami. Maka duduk bersama dalam kondisi lagi mesra, lagi baik, itu misalnya Mas apa. Kalau dia masih keras, ditarik lagi. Nanti kapan-kapan diomong lagi pelan. Insya Allah kalau sambil difatihai, insya Allah akan tembus gitu. Ya. Nah, dalam arti Fatihah. Dalam artian ketika ada masalah, perbedaan visi, perbedaan cara mendidik, kalau tidak dikomunikasikan akan jadi ilmu kebatinan. Termasuk juga ketika misalnya bukan suami, tapi ada campur tangan orang lain. Ada yang namanya ibu, nenek, kakek, saudara, tante, saudara, tetangganya Pak RT misalnya. Nah, ini akan semakin banyak variabelnya gitu. Ketika banyak sekali yang bisa ikut campur bagaimana mendesain cara kita mendidik anak, yang paling perlu dilakukan adalah pondasinya. Siapa? Ya suami dan istri. Gampangannya kalau suami itu sudah solid dengan istrinya, apapun yang di luar sana akan memberikan efek hanya sedikit. Kayak gitu. Yep. Oleh karena itu, sejak awal, terutama yang masih gadis, pilihlah laki-laki yang satu visi. Dan ini perlu dibicarakan, bukan hanya sampean sayang sama aku enggak, pekerjaannya apa, anaknya siapa, tidak hanya begitu, sekolahnya di mana, tapi perlu kesamaan. Ada orang-orang yang tetap bertahan dengan keberbedaan, ada yang sulit, ada yang menyerah, gitu loh, Dam. Saya nggak ngomong yang lain-lain ya, saya ngomong kayak diri saya sendiri. Saya sama Mas itu kan berbeda. Kami melewati itu sampai tahun-tahun gitu, bertahun-tahun sampai yang sampean tahu sendiri lah kayak apa. Sudah pernah tahu ya. Jadi tahun-tahunnya itu yang luar biasa gitu loh. 5 tahun belum ketemu, sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, berapa tahun ya akhirnya kita bisa ketemu, klik. Oh ternyata yang seperti ini yang kita mau, saling tarik ulur sifat, tarik ulur apa ya istilahnya, cara kemudian tarik ulur, saya maunya begini, sampean maunya begitu, kayak gitu kan. Ada yang tetap bersabar dengan prosesnya, ada yang lelah gitu. Dan ketika lelah ini kan akhirnya petal itu putus kan kayak gitu. Putus ya. Untuk menghindari kelelahan yang seperti ini, sejak awal dikomunikasikan. Kadang-kadang soalnya ketika berkomunikasi sudah jadi suami istri itu ada yang klik bisa ngalah satu sama lain, ada yang enggak gitu loh. Problem yang enggak bisa ngalah ini yang repot kan. Korbannya bisa jadi anak-anak itu. Nah, anaknya ya. Untuk penyiapan adalah
ketika sudah dalam kondisi hamil, tadi juga ini mungkin bisa mengcover pertanyaan yang masuk juga ya, Da. Ya. Dalam kondisi hamil misalnya, yang perlu saya garis bawahi, dan ini udah jamak ya, kayak pengetahuan yang jamak tapi sulit dilakukan, bahwa setiap apapun yang dilakukan seorang ibu hamil sangat berpengaruh terhadap janinnya, sangat berpengaruh dalam arti sifatnya, karakternya, bukan hanya yang digaung-gaungkan orang Jawa itu kan gini, kalau ngidam gak dituruti engko anake ngileran. Ngiler. Nah, itu sebenarnya maknanya bukan denotatif, tapi konotatif. Dalam arti apa? Psikologi seorang ibu mempengaruhi janin, kayak gitu loh. Orang Jawa itu pintar, menyederhanakan sesuatu itu cerdas orang Jawa. Jadi bukan makna denotatif bahwa boleh gak dituruti anake ngiler, bukan kayak gitu. Tapi bahwa psikologi seorang ibu dalam kondisi sedih, tertekan, kondisi gak dituruti itu ngambek misalnya, akan berpengaruh kepada keturunannya. Oleh karena itu, ketika hamil itu kenapa dikatakan wahnan ala wahnin? Padahal juga abot-abot banget. Bayangkan seorang laki-laki ya, perang jihad fisabilillah, gak pernah Allah kasih narasi wahnan ala wahnin, gak pernah kan? Berat di atas berat, gak ada. Tapi kepada perempuan hamil, padahal cuma 9 bulan, dan kita kan juga nggak berat-berat amat, ya biasa aja kan ya, istilahnya ya nggak berat lah, kita ya biasa lah, ya nggak pipi ya, sampai ke Allah mengatakan wahnan ala wahnin gitu. Bahkan untuk sholat aja Allah katakan sholat itu berat, bukan berat di atas berat. Nah, kenapa? Ini sebenarnya kalau orang mau belajar tafsir, ini perlu diperdalam. Kenapa Allah menarasikan wahnin ala wahnin untuk ibu yang sedang hamil, adalah karena betapa besar efek dari apapun yang dilakukan seorang ibu kepada si janin, terkait dengan karakternya, kecerdasannya, terkait dengan fisiknya juga. Akan berbeda dengan ibu yang menjaga kesehatan ketika hamil dan tidak, dan itu sangat berpengaruh seumur hidup loh terhadap anak. Makanya kemarin saya sempat ngomong di grup reseller itu, cobalah ditahan diri dalam 9 bulan aja, tarak beberapa yang mungkin dilarang sama dokter gitu. Karena apa? Karena anak sudah terlanjur lahir dalam kondisi cacat, yang menanggung siapa? Si anak. Seumur hidup dia akan begitu, mengalami bullying dan sebagainya, dan kita belum tentu legowo dengan keadaan. Padahal yang salah siapa? Apakah anaknya yang salah? Tidak. Ya orang tuanya ketika hamilnya kayak gimana. Sama dengan kalau kita melihat anak itu keras, wataknya keras, susah diatur, coba kita introspeksi. Dulu waktu hamil apakah saya demikian? Apakah begitu? Kalau memang iya, kita istighfar. Jangan hanya menuntut anak, kamu itu loh yang sabar, kamu itu yang kok nggak bisa diatur, kamu kayak gitu. Padahal apa? Padahal ya kita ini yang membentuk dia sejak dari janin gitu. Makanya jangan buru-buru salahin anak. Ya kita dulu kayak gimana kan gitu. Makanya untuk mentarbiyah ini nggak hanya dimasukkan TPQ selesai, enggak, prosesnya nggak diawali dari itu. Tapi yang pertama tadi dari pembentukan diri sendiri dulu. Kemudian dari pemilihan pasangan. Kemudian yang ketiga saat hamilnya kayak gimana. Baru setelah, termasuk juga ketika lahir. Apakah ketika lahir itu kalau di orang-orang ahlus sunnah ya, nggak tahu kalau grup sebelah. Kan bisa jadi sebelah. Kalau di orang ahlus sunnah sudah jelas. Di orang ahlus sunnah anak begitu lahir langsung diadzani, langsung dikomati. Kenapa? Dengan agama. Itu apa? Itu adalah dasar. Artinya hal-hal remeh semacam ini, kelihatan remeh kan? Itu sangat berharga bagi fase seorang anak. Kemudian yang kelima, kalau kita mau mendidik generasi Qurani adalah menyiapkan media yang pas sesuai dengan umur. Sesuai dengan umur, oke. Sekaligus mengcover pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya ada kayak Hafid Dol,
ya ada kan smart HP, Iya, HP iya. speaker Ya, Quran, macam-macam. kemudian apalah macam-macam itu. Apakah itu efektif? Kata saya efektif. Tapi penggunaannya itu tidak bisa disamaratakan semua usia. Iya. Contoh ya, bayi yang masih newborn sampai usia sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun itu seharusnya tidak visual, bukan media yang audio visual, tapi yang audio. Yang Kalau audio. saya punyanya Hafid Doll ya, ya, semacam itulah intinya, speaker, kemudian apa, pokoknya yang audio. Nanti di atas 2 tahun atau menjelang 2 tahun lah, kenalkan visual. Jadi tidak sama perlakuan antara anak usia segini dengan anak usia segitu gitu loh. Nanti akan saya bahas misalnya ada namanya kartu baca. Salah satu beberapa media contohnya kartu baca ada kan ya, kartu-kartu kayak Ya. gini. Nah itu ada. Kemudian ada juga poster. Ini yang sering dulu kita punya poster besar tempel-tempel di dinding-dinding. Ya. Nah, ini zaman lawas ya. Zaman lawas kayak gitu bisa. Kemudian buku kain. Oh ya, ya. Desainnya itu bisa. Kemudian juga bisa video. Video kita bisa beli-beli kayak flash disk yang sudah ada anunya kayak batata. Kok ada gambarnya. Lagi yang visual itu 2 tahun ke atas. Karena apa? Karena koordinasi matanya sudah bagus. Makanya ibu-ibu jangan anak yang masih kecil sekali itu matanya masih belum ini loh, apa uratnya kan belum gini. Itu kalau bisa apa sih namanya itu? Nah, jireng gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai anak kita yang dulu lahirnya normal kemudian jadi seperti itu karena salah asuh. Jadi sesuatu dengan usianya. Bisa juga dengan kalau sudah 5 tahun ke atas dan kadang-kadang kita pinjami HP, itu sudah umum ya. Saya bukan anti HP tapi kita batasi aja. Nanti ada manajemen gadget juga. Misalnya udah 5 tahun kita pinjami. Nah, itu bisa kita arahkan untuk mendownload aplikasi-aplikasi hijaiyah, aplikasi permainan kuis-kuis, aplikasi ngaji, kan seperti itu ya. Iya. Itu bisa. Kemudian dalam tahapan mengajar ini, selain yang nomor 5, tadi kan yang pertama menyiapkan diri, kemudian saya ulang ya, yang kedua memilih pasangan, yang ketiga saat di kandungan, hamil ya, saat kandungan, begitu lahir harus didengarkan azan dan iqamah. Yang kelima, menyiapkan media yang tepat sesuai usia. Kemudian yang keenam, ini masalah mindset. Yang lain bisa sambil mencatat ya. Jadi adalah memberikan pemahaman bahwa membaca Al-Quran itu berpahala. Nanti jadi mereka harus dikasih tahu dulu, oh kayak gini ada pahalanya, ada manfaatnya ini loh, nanti kamu disayang sama Allah. Kadang-kadang ibu itu lupa untuk menjelaskan. Untuk lupa menjelaskan gitu loh. Mereka nggak tahu kalau mereka harus belajar. Kenapa sih saya tiap sore itu harus TPQ, ulang-ulang terus, harus apa ini itu. Kadang-kadang mereka nggak dikasih tahu, sehingga mereka tidak ada keterikatan gitu loh. Sama kayak kita lah, kita itu kalau sesuatu nggak ada iming-imingnya, itu kan juga susah untuk tertarik. Ya. Ibu dalam poin ini sering lupa untuk ngasih tahu, menanamkan mindset sejak awal. Itu loh ada orang pintar ngaji, suaranya bagus, masya Allah, itu nanti insya Allah masuk surga. Apalah dengan bahasa anak-anak ya gitu. Atau diceritakan tentang, didongengi tentang para hafid-hafid, sering diceritakan tentang imam-imam orang. Jadi mereka ada perasaan cintanya dulu ada motivasi. Iya, jadi mindsetnya dulu dibetulkan. Kemudian yang ketujuh, kita
perlu memasukkan anak ini ke ya lembaga-lembaga, bisa ke TPQ, TPA, apalah gitu, terserah. Boleh metode kiroati, ikro, apalagi ya, yambua, kemudian tartila, metode umi, macam-macam ya metodenya. Disesuaikan saja. Namun begitu yang nomor 7 memasukkan anak ke TPQ, ingatlah poin 8. Apa itu? Kita tidak bisa pasrah bongkoan, nggak boleh. Begitu anak sore datang, waktu maghrib, itu kita ulang. Meskipun itu hanya 1 halaman. Yang penting apa? Anak itu tidak merasa dititipkan begitu saja gitu loh. Kalau pelajaran sekolah saja begitu di rumah diulangkan, PR-mu mana, tugasnya apa, harusnya itu juga berlaku ketika pembelajaran Al-Quran ini. Jadi meskipun di TPQ-nya sudah diajari, di rumah minimal ya paling nggak 1 halaman. Yang penting mereka mau, yang penting mereka tahu bahwa orang tuanya care gitu. Oh, orang tua juga ngajarin. Nah, ini yang seringkali ibu-ibu itu merasa lah mas cukup, itu juga cukup, kayak jadi kelas 2 gitu loh, bukan sesuatu yang ditempatkan sama dengan nilai-nilai akademik di lembaga formal. Orang di formal aja kita rutin kok tanya ada PR, ada tugas, ulangannya dapat berapa. Nah, di TPA atau TPQ itu kadang porsi orang tua dalam memperhatikan itu kan kurang. Jadi nggak ada pengulangan. Ya, padahal kita perlu lah untuk mengulang itu gitu ketika di rumah. Mungkin waktu maghrib atau waktu subuh kayak gitu. Nah, yang ke-9, ke-8 tadi. Ke-8 kayaknya. 9. Oh, ke-9. Yang nomor 9 adalah tetap memberikan teladan. Jadi gini, ketika anak-anak nganggur bermain dan sebagainya, mereka itu kan orang yang cerdas luar biasa, anak-anak. Apalagi kalau sudah masa-masa kritis 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu kan mereka kritis sekali gitu, belajar bicara kan. Kalau mereka hanya melihat sana berangkat uji, ayo diulang, ayo dihafalkan, ayo gitu. Mereka akan apa ya, istilahnya membuat kesimpulan, oh berarti besok kalau saya udah besar saya tinggal suruh-suruh aja gitu. Dan mereka nggak ada motivasi lebih, mereka melakukan itu karena takut. Iya. Bukan karena oh ayahku juga ngaji kok, oh ibuku juga ngaji kok, kayak gitu. Jadi mereka merasa bahwa oh benar, berarti kalau ngaji itu sesuatu yang baik, makanya ayah juga lakukan, ibu juga lakukan, saya juga lakukan gitu loh. Kan begitu. Sama kayak anaknya teman saya ada yang begitu. Diajari punya sholat, ayo sholat, sholat. Bantah. Bapak enggak sholat. Terus mau gimana? Kayak gini itu kan susah. Problem dengan suami belum selesai, akhirnya dapat problem lagi dengan anak. Karena yang problem-problem awal tidak diselesaikan lebih dahulu gitu. Nah, jadi perlu dikasih teladan, jangan hanya saya kepingin anak saya hafid Quran, akhlaknya baik, senang membantu orang tua, rukun dengan saudaranya. Hello, apa yang sudah Anda tunjukkan di rumah? Gitu loh. Misalnya di depan anak-anak, atau pernah kelihatan kita itu bertengkar sama tetangga, anak-anak pernah ngelihat kita itu apalah gitu, berbohong misalnya. Oh, berbohong masalah apa saja gitu yang sekiranya, oh aku nggak tahu, oh aku nggak lihat sinetron, oh aku nggak kayak apa. Jadi anak-anak itu belajar dari itu juga gitu. Oh, mereka melihat, oh ternyata orang tua aku nggak kayak gini gitu, nggak sesuai dengan yang diajarkan bu guru ya di sekolah gitu. Akhirnya nilai-nilai itu nggak inherent dalam diri mereka gitu, karena mereka nggak melihat profil gitu loh. Di sekolah kan hanya 5 jam, 6 jam, 7 jam, nah sisanya itu kan di rumah terus gitu. Dan yang mereka lihat kan profil orang tuanya gitu. Makanya kalau kita ngarep-ngarep gitu, saya kepingin anak gini, ayolah kita balik lagi ke
balik lagi ke diri sendiri gitu loh. Kita kayak apa gitu. Kita sudah jadi teladan belum? Kita sudah usaha maksimal belum? Kita sudah doain belum? Kan kayak gitu. Nah, sama misalnya kenapa ya? Tapi tetap memang ada yang namanya ujian itu ada dah. Misalnya kita udah sembarang kalir jungkir wali, udah baik, udah gini, tapi masih ada anak yang kayak gitu ya, kita anggap itu ujian dari Allah, kita doakan terus. Yang penting apa? Ikhtiarnya kan dilakukan. Nah ini, mendoakan ini adalah poin yang ke-10. Kita kadang-kadang berdoa, yang sering-sering didoakan, ya Allah, utangku muga-muga lunas, ya Allah. Gitu. Ya Punya Allah, rumah. Ya Allah, kendaraan, ya Allah. Alphard ya Allah, kayak misalnya gitu. Kalau orderan ya Allah gitu misalnya. Ini kan repot kalau gini. Halo? Kayaknya saya baca komenan aja. Masih itu ponakan saya. Masih ponakan saya. Udah masuk lagi, tadi sempat putus. Oke, seperti iya sinyalnya tadi sempat. Seperti yang tadi sempat saya tulis di Facebook ya. Ada namanya 3 mong tadi. Bisa dibaca itu. Tapi yang mau saya tekankan, kalau Rasulullah itu mendidik, kadang-kadang jadi beliau ada di sini, kadang-kadang beliau itu jadi orang tua. Halaman 6 ada. Jadi ketika Rasulullah mengajar, itu kadang-kadang beliau bertindak seperti orang tua. Penuh kasih, melindungi. Biasanya ini aplikasinya ya, kalau ditarik ke sekarang adalah ini loh, mendidik anak-anak balita ini loh. Itu kan lebih ke ngemong, muji, kayak gitu kan. Kemudian ada kalanya Rasulullah itu mendidik para sahabat itu seperti teman. Nah ini kalau diaplikasikan sekarang adalah sama kayak kita orang tua yang sudah punya anak remaja. Anak remaja itu sulit, masa-masa yang sulit. Kita aja dulu jadi remaja kan membingungkan orang tua kita kan gitu. Makanya anak remaja itu butuh teman. Kemudian kadang-kala Rasulullah itu mendidik para sahabat itu sebagai pemimpin, punya otoritas. Nah, ini biasanya dilakukan ketika orang tua sudah mendidik anak yang sudah dewasa. Harus dengan otoritas, harus dengan wibawa. Tapi juga ada yang nomor 4. Rasulullah mendidik para sahabat itu memposisikan diri sebagai penghibur. Nah, ini bisa dilakukan di semua usia anak. Dalam arti gini, kita jangan malu untuk bersikap kekanak-kanakan di depan anak-anak. Kadang ada orang yang apa sih kayak apa gitu. Padahal itu nggak masalah gitu. Rasulullah aja bercanda kan dengan cucu-cucunya. Jadi jangan sampai kita harus tahu kalau di depan orang harus kayak apa. Kalau di depan anak-anak ya kita nggak masalah. Tiba-tiba kita beraksi tembak-tembakan, main kuda-kudaan dan sebagainya. Main peran. Iya, jangan terlalu serius lah gitu. Jadi ada waktu. Nah, kemudian ini di halaman 12. Kalau
di halaman 12, silakan dicek. Kalau sampean bertanya, gimana caranya biar mendidik anak itu anak kok nurut? Nah, ada Rasulullah punya empat cara. Yang pertama, di halaman 12, silakan dilihat yang punya anak kelas Al-Quran. Rasulullah itu mendidik dengan penuh integritas, dedikasi. Nah, sekarang ayo kita tarik pada diri kita gitu. Apakah ketika kita mengajar anak-anak Al-Quran, kita tidak nyambi main HP? Apakah ketika kita menyimak hafalan mereka, ketika ada kelunting, lalu kita nggak buru-buru ngecek, siapa tahu orderan masuk, misalnya kayak gitu. Itu kan menunjukkan dedikasi yang kurang. Jadi kita tidak all out untuk membersamai mereka gitu loh sebenarnya. Kita dudukkan anak-anak, misalnya anak 2. Ayo mama kasih waktu 10 menit untuk mengulang 1 ayat misalnya, atau nambah 2 ayat. Sementara anak kita ngafalkan tambahan hafalan 2 ayat, emaknya main HP. Ini yang kemudian membuat proses anak-anak menghafal itu sulit. Kenapa? Karena yang ngajar tidak berdedikasi penuh gitu. Integritasnya nggak ada. Lagi ya, itu susah kayak gitu. Ya, betul. Kemudian yang kedua, Rasulullah selalu mempermudah anak didik ketika mendidiknya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sesuai usia mereka, menggunakan metode, menggunakan media. Nah, Rasulullah saja menggunakan metode khusus, media khusus. Dalam arti apa? Keberadaan media sekarang itu manfaatkan. Kalau nggak bisa beli karena mahal, buat sendiri. Kita bisa beli, potong-potong karton, kemudian ditulisi alif, ba, ta, kayak gitu. Bisa. Yang penting ya Pak, emaknya kreatif, kan seperti itu. Dalam artian Rasulullah ketika ngomong sama anak-anak, juga tidak yang kayak kita, ayo jam segini sampai jam segini harus hafal berapa, jam segini ditarget, nggak seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah kalau mengajar itu happy, membawa suasana itu senang. Nah, kadang kita itu terlalu tertekan dengan target sehingga anak-anak itu under pressure. Termasuk kejadian yang baru-baru saja heboh tentang daring itu. Sampai orang tua itu kan under pressure, tertekan. Orang tua tertekan, anak tertekan. Maka Rasulullah itu mengajarkan have fun gitu. Kita perlu merasa senang dengan ini. Gitu. Nah, ketika anak sudah merasa nangis-nangis, saya capek, saya gini, harus diteruskan, harus gini. Besok itu sudah setoran. Oh my God. Yang perlu digarisbawahi buat para orang tua. Hafal Quran itu bukan wajib. Bukan wajib. Maka saya termasuk orang-orang yang tidak sepakat ketika ada orang tua memaksakan anaknya untuk hafal Quran. Bahkan ibu saya sendiri sekitar 1 bulan yang lalu nginep di sini kan 1 minggu, itu bilang kalau anakmu tidak mau tahfidz, jangan dipaksa, jangan disuruh. Kalau dia memilih sendiri tidak masalah. Itu padahal beliau hafal Quran. Dalam arti apa? Dalam arti nggak semudah hafal 30 juz di wisuda, kemudian ada seremoni ngasih mahkota dengan derai-derai air mata. Nggak cukup sampai segitu, Mak. Nggak seepik yang jenengan lihat. Enak ya nanti kalau anakku wisuda Quran di syuting bagus, mengharukan. Ayo, ada orang tua yang motivasinya dunia. Motivasi anak-anak biar hafal Qurannya hanya untuk pujian, hanya untuk bangga-banggaan. Iya kan?
Ini yang sulit. Iya, iya. Padahal menghafal Al-Quran tidak semudah tidak semudah makan kerupuk atau beli cilok. Kita Iya, aja, iya, iya. yang sudah umur segini dan sudah dari awal tidak menghafalkan Al-Quran misalnya, kayak saya, ya gak bisa, mau ngapalin udah utek bundel gitu loh. Ya itu nggak bisa dipaksakan. Makanya itu sulit gitu. Ija kan hafidh. Pasti sama juga merasakan masa-masa itu. Kadang-kadang pas waktu lagi capek, lagi apa, itu kan sulit. Gak semudah Iya, iya. bayangkan orang yang hanya melihat slide viral seorang anak memberikan mahkota pada ibunya. Jangan yang seperti itu yang dikejar. Kenapa? Karena akan nggak ada manfaatnya, muspro gitu loh, kayak gitu. Kalau dari awal ya sudah niatnya salah. Nggih. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kita kalau ngajar anak-anak ya harus fun, harus senang sesuai dengan usianya mereka. Kadang ada pertanyaan. Keponakan saya hanya bisa konsentrasi 5 menit sampai 10 menit, usianya 5 tahun. Nah, saya kasih tahu, 10 menit untuk anak 5 tahun itu luar biasa. Anda harus belajar psikologi anak. Anak 5 tahun maksimal 5 menit. Bisa 5 menit, ya betul. Biar itu udah jelas. Anak 5 tahun itu maksimal hanya 5 menit dia bisa konsentrasi. Setelah itu sudah pasti ngeleyor. Ke distract. Apa ngawur gitu. Harus diistirahatkan dulu. Harus diistirahatkan dulu. Harus gimana caranya anak itu nggak terbebani untuk duduk, diam, ngafalkan. Itu ya sulit tuh namanya anak-anak masa aktif-aktifnya. Jadi bisa 5 menit, 10 menit duduk, nambah 1 ayat, 2 ayat, itu luar biasa gitu loh. Dulu saya ada video yang pernah saya share di akun yang lama. Itu dulu jadi waktu awal-awal Aira dulu masih senang-senangnya ngafalin, itu dia sambil main petak umpet, saya gini, ayo Aira, kan dia nyari adik-adiknya, ayo nyari sambil baca surat Al-Falaq gitu. Jadi dia nyari sambil mulutnya ngaji gitu loh. Terus diulang terus sampai ketemu saudaranya satu-satu. Dia nggak merasa itu nambah hafalan atau apa, nggak ada. Dia nggak merasa murojaah dengan itu kan, apa main gitu. Main ya. Main sama kayak misalnya ini salah satu trik saya juga gitu sama Mas. Coba cari sama di internet ya. Ada video 30 video juz 30 tapi gambarnya tayo. Gambarnya tayo. Ipin-ipin. Ya, itu trik saya juga. Nah, itu trik ya. Selamat, kita sama berarti. Jadi di YouTube yang itu adiknya ada, ya silakan di-download. Juz 30 tapi gambarnya tayo, ipin-ipin, apalah yang sukanya anak sampean, itu downloadan. Kenapa? Mereka akan awalnya melihat gambarnya dulu. Mereka melihat gambarnya bergerak gini, tertarik, tapi tanpa sadar suaranya juga masuk. Kan begitu. Lah kalau gambarnya syekh yang jenggotan, masjid, kaligrafi, mereka rata-rata tidak tertarik. Sudah tahu kalau itu ceramah gitu. Sudah tahu kalau itu pelajaran. Wah, ini sama kayak di TPQ saya ya, kayak gitu. Maka kita sebagai orang tua ya memang harus pinter-pinter kasih trik gitu. Anaknya kayak gini, oh caranya kayak gini. Anak kayak gini, caranya kayak gini. Makanya saya kalau bicara masalah ini ya, masalah parenting, masalah anak itu senang gitu. Kenapa? Karena ini kan pengalaman semua orang dah. Dalam arti kita bukan ibu yang sempurna gitu. Enggak banget. Saya juga kadang marah, kadang gini gitu. Tapi kita sebagai ibu kan harus bisa saling apa? Saling menguatkan. Iya, saling menguatkan, mendukung. Enggak kayak gitu. Misalnya, kok anak saya kok belum bisa? Jadi enggak masalah karena anak itu beda-beda gitu. Iya. Satu rahim itu beda.
apalagi beda rahim. Betul. Makanya kalau ada orang tanya, ini ada saya cover juga yang tanya ya sekalian untuk menghemat waktu. Kapan waktu yang baik untuk pulang ngaji? Kalau menurut banyak ulama itu ba'da asar, antara maghrib sama isya, kemudian itu subuh sama pokok pagi hari gitu, di waktu-waktu duha, isyraq, ya, kayak gitu bisa. Kalau memang nggak bisa mengulang sebanyak itu, ya minimal sore sama ba'da maghrib gitu aja. Yang penting tetap ada pendampingan dari orang tua gitu. Berarti itu. Tetap Terus, harus setiap hari ada jam khusus ya. dengan orang tua gitu, nggak bisa kalau kita pasrah aja. Terus usia yang terbaik kapan? Ya kalau mengenalkan ya sedini mungkin. Waktu dia masih janin dan sebagainya, sedini mungkin dikenalkan kan gitu. Tapi kalau misalnya prakteknya ada anak 1 tahun di TPQ kan kayak gitu, ya terlalu kecil kan. Ya terlalu kecil lah, 1 tahun ya Allah. Kalau 4 tahun saya malah di referensi itu 3 tahun. Jadi 3 tahun dia sudah mulai bicara, itu mulai. Sampai tahu yang dulu fenomenal sekali Musa itu loh, Musa yang di itu kan Tapi dia juga itu kan. Bukan dari bayi procot ya tiba-tiba bisa alif ba ta ta jim, enggak. 3 tahun itu baru. Kalau dia memang lidahnya enggak normal, kemudian ya sehat kayak gitu, 3 tahun sudah bisa sebenarnya. Minimal Fatihah dulu atau apa ya, namanya bertahap. Dan tiap anak ya berbeda-beda gitu. Beda-beda. Ya, kalau gampangnya saya ada 6 anak nih, yang 4 kan sudah besar ya. Bisa dilihat bedanya. Kalau Aikra itu sudah 2 tahun, R-nya itu sudah bisa, sudah fasih dari umur 2 tahun, bayangkan. 2 tahun itu sudah bisa R. Nah, giliran kayak A2, yang karakternya juga udah beda banget. Baca Fatihah aja kadang amta gitu aja baru bisa. Biasanya amta gitu. Oh diapakan? Diajari terus. Tapi ya nggak bisa dipaksakan, memang beda-beda kan. Apalagi kalau cita-cita, wah nanti jadi terus Bismillah, kita ajarin, kita doakan, kita dampingi, itu aja. Masalah hasil kan, ya kita tawakal sama Allah. Ya barangkali anak itu ada kelebihannya sendiri-sendiri dah. Saya kadang melihat orang dulu di pondok itu gak patek pinter, gak patek alim, gak patek piye. Tapi sekarang kok bisa Masya Allah, begitu alimnya, muridnya banyak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Barangkali karakternya yang bagus. Barangkali khidmahnya yang bagus. Dan ini kan nggak bisa disamaratakan gitu. Makanya itu kalau teman-teman ada kecenderungan maksa anaknya biar hafalan Al-Quran ya jangan. Karena ya anak itu kan beda-beda. Ada yang tipe kinestetik, sukanya gerak, ada yang memang verbal, jadi bicaranya lancar, ada yang memang dia tipe apa namanya itu, yang suka bergaul itu loh, jadi dia kalau bergaul sama orang itu pinter, ada yang tipenya tipe pemimpin, jadi macam-macam. Nah, kalau di sini di Anakku Laskar Al-Quran di halaman 46 itu jenengan bisa lihat ada 4 tipe: sanguinis, koleris, melankolis, pragmatis. Nah, ini perlu sampean lihat anak sampean cenderung kemana, karena semakin kita mengenali mereka, semakin kita tahu apa yang mesti kita lakukan, kan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau mau dibaca lengkap, baik di sini sudah banyak gitu loh. Termasuk juga salah satu penguat mental, karena orang hafal Al-Quran itu harus kuat mentalnya, adalah melatih mandiri. Contohnya kalau di sini,
biar mereka bisa murojaah sendiri ya. Berarti kemandirian itu kan Iya. harus. Jadi nggak hanya menggantungkan ke orang lain. Bisa dicek di halaman 58. Ini ada contoh-contohnya. Misalnya kalau anak masih kecil, kita kan gini, kita bisa latih, ayo coba pakai sepatu dulu, pakai sendiri. Iya, iya. Ada yang gini, apa-apa, oh kesuwen, sini-sini biar ibu pakaiin. Iya, Gitu. Nah, kayak gitu kan. Termasuk juga ada yang kayak kita gitu. perlu membangun kepercayaannya kepada dia. Misalnya, jangan bahaya, nggak boleh, nanti gini. Nah, kayak gitu. Kita perlu untuk, oke, biarkan dia mencoba, tapi kita di belakangnya, takut kenapa-napa gitu. Termasuk kalau kemarin itu, saya juga kan awalnya misalnya kayak dulu pertama kali buat bikinin teh gitu, kan kita was-was juga. Ntar kena air panas nggak, ntar gini nggak. Ternyata kita lihat, kita amati, lama-lama bisa lah kayak gitu. Intinya ya banyaklah prosesnya itu yang perlu didalami lagi gitu sebagai masuk tadi ada yang tanya doanya biar mudah ngafalin Al-Quran apa? Silakan buka halaman 76, ada di sini. Di halaman 76 ada doa untuk mudah hafal Al-Quran, termasuk juga ada yang namanya manajemen gadget ya, masalah screen time, untuk anak, halaman 139 bisa dicek bahwa ada perbedaan antara screen time anak usia 18 bulan ke bawah, kemudian anak 2 sampai 5 tahun, anak 6 tahun ke atas itu screen time untuk menghabiskan waktu dengan gadget itu kayak gimana gitu. Jadi nggak yang kita menyamaratakan kalau kakaknya itu boleh los hari Minggu, adiknya yang masih di bawah 5 tahun juga boleh los selama hari Minggu. Nggak bisa kayak gitu karena mereka beda gitu, fisiknya beda, ketahanan terhadap radiasi juga berbeda, jadi nggak bisa disamakan kayak gitu loh. Termasuk juga kecanduan gadget gitu. Ada yang namanya kecanduan gadget itu kayak apa gitu. Ada di halaman 150, boleh dicek. Kalau mengalami 5 dari ciri-ciri 7 di sini, bisa diindikasikan dia udah kecanduan dan itu perlu ditolong. Oleh karena itu sebagai orang tua ya perlu awas. Nggak bisa kita kalau misalnya adalah biar dia nggak ribet, ya nggak kemudian diizinkan begitu saja gitu tanpa batasan, tanpa pengawasan juga. Akan sulit. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dan ini termasuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin Ida bisa mengcover mana mungkin pertanyaan yang belum dijawab, boleh silakan. Ini biasanya ini masalah yang umum terjadi, dialami juga oleh wali-wali murid saya. Kebetulan saya kan mengelola RA ya, TK ya. Itu alasannya itu berapologi, nggak ngajarin anaknya yang pasrah bongkoan tadi itu loh. Karena merasa nggak pede, dia sendiri ngajinya belum bener, khawatir salah kayak gitu. Terus ini juga ada pertanyaan masuk, mungkin nggak kalau kita sendiri belum istiqomah rutinitas membaca Al-Quran, belum begitu bisa juga, terus anaknya bisa seneng ngaji, apalagi sampai hafal gitu. Kan ibu-ibu kan banyak juga sih merasa nggak pede, alasannya seperti itu untuk mengajari anaknya. Jadi pasrah bongkoannya itu dibalut dengan alasan itu. Kira-kira menurut jenengan gimana itu? Enggak itu. Jadi gini, kalau menurut saya pasrah bongkoan itu misalnya saya pasrah soalnya saya sendiri nggak bisa gitu. Kalau sudah tahu nggak bisa, apa solusinya kan gitu? Kan perlu cari solusi. Ada harusnya fokus ke solusi kan? Bukan fokus ke masalah kan? Bukan fokus ke masalah. Ada masalah kan dicari solusi. Contohnya kayak kelompok sampean OSIK gitu kan? Itu kan bimbingan juga tentang Quran. Kemudian kita itu bisa saya bikin tahkim juga, mak-mak. Nah, itu
banyak kok lembaga-lembaga di kita yang mengcover emak-emak yang belum bisa mengaji. Belum bisa Kayak banget, gitu. iya betul. Jangan hanya kemudian, oh ya udah aku nggak bisa. Karena ini basis ya, ini kan sesuatu yang sifatnya wajib gitu loh, wajib dipelajari kan. Al-Quran Iya, adalah iya. hukum belajar Al-Quran itu kan fardu ain, bukan fardu kifayah gitu loh. Biar bisa baca Al-Quran itu kan bukan fardu kifayah. Makanya ya kalau memang masih belum bisa baca, ya ibunya belajar baca gitu loh. Iya, iya. Bukan terus, Itu aku gradul-gradul, ya wes lah. terus Ya nggak nyerah bisa gitu ya. inje, harus cari solusi. Sama kayak anak sampean sakit, ya. Anak sampean sakit, sampean carikan solusi. Atau sampean mukanya jerawatan misalnya. Misalnya mukanya jerawatan nih ya. Kira-kira diam aja nggak? Diam aja lah saya, biarin. Kan enggak kan? Cari Enggak obat dong. kan? Solusi kan? Oh iyalah, kenapa kalau nggak bisa baca Al-Quran? Nggak cari solusi, kan kayak gitu. Alasannya sibuk, biasanya kerja, kayak gitu loh, Le. Nah, ya artinya gini, kita hargai memang yang sibuk dan kerja sebagai sesuatu, anggaplah itu bukan alasan lah, dan kita husnudon ya. Memang kerja dan memang sibuk, tapi tidak menggugurkan kewajiban untuk belajar itu. Minimal seminggu sekali lah, atau ikut ya jamaah-jamaah online kayak gini kan sekarang udah zamannya gitu loh. Jadi bisa lah belajar gitu. Kalau di HBO makanya ada yang namanya one week one juz, 1 minggu 1 juz. Itu bahkan ada yang baca Al-Quran nggak bisa loh. Ini gimana baca doanya, saya nggak bisa baca huruf Arab. Ya opo, repot kayak gini. Ya memang harus belajar, mau nggak mau. Kita nggak bisa ngarep-ngarep. Apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak mungkin bagi Allah kan gitu? Nggak mungkin bagi Allah. Nabi Musa aja dulu yang mendidik siapa? Fir'aun. Iya. Bisa jadi nabi, bisa jadi pinter, bisa tahu, bisa mengesahkan Allah kan. Apa yang nggak mungkin? Ya mungkin. Tapi tugas kita sebagai manusia adalah memperbesar kemungkinan itu, memperbesar potensi itu. Kan gitu. Apa mungkin kalau ibunya nggak bisa ngaji, anaknya pinter jadi hafal Quran? Ya bisa. Misalnya ada hope ke ulama, ada cinta ke ulama, ada keinginan untuk belajar. Walaupun dia masih gradul-gradul, tapi mau belajar. Ini yang dinilai sama Allah kan. Mau belajar Ya, terus. itu juga yang dilihat sama anak kan. Ya. Prosesnya ini loh. Jadi kalau kita sebagai manusia itu sukanya ngelihat hasil. Tapi Gusti Allah kan nggak begitu. Dihargai proses ini, apa hamba-hambanya. Misalnya dia awalnya belas gak ngerti abata saja. Kemudian dia mulai bisa bahasa ya gradul-gradul. Tapi dia tetap berdoa, ya Allah, saya moga-moga diberikan kefasihan, kefahaman, ibadahnya ditingkatkan, anaknya didoakan. Sangat mungkin anak ini bisa jadi hafidh-hafidho. Kenapa? Ya karena dia juga berikhtiar gitu loh. Nggak diam aja, dia mau belajar walaupun sudah tua, walaupun sudah sibuk kerja, sudah punya cucu. Pokok saya mau keturunan saya, misalnya kayak gitu. Ya sangat mungkin, apa yang nggak mungkin kan gitu. Yang penting ikhtiarnya orang tua ini yang dinilai sama Allah. Serius nggak mau belajar, serius nggak mau lebih baik lagi, kan kayak gitu dah. Bukan masalah dari awal. Oh, aku kan ada ibu-ibu yang dulu orang tuanya itu nggak paham agama, nggak dipondokkan, nggak pernah wam desong ini kalau ada memang. Tapi begitu zaman ini maju, ada acara hafidz Quran, berteman dengan teman-teman di Odoj, di HBO, di Owoj, dia terus sadar, ya Allah saya gak bisa ngaji, piye cara nih misalnya. Lalu dia belajar, terus tinggal titik, timik. Ya sangat mungkin anaknya jadi hafidz tuh. Gak ada yang gak mungkin. Yang penting kita ikhtiar. Kan gitu. Beda ceritanya kalau kita sudah wes gak iso, wes aku meneng ae turu ae kayak gitu, ya beda. bahkan juga mungkin anak ibunya hafidhoh, bapaknya alim dan sebagainya, tapi anaknya nggak bisa apa-apa. Itu juga mungkin. Salahnya di mana? Allah. Bisa jadi karena sombong, bisa jadi karena su'ul adab sama orang tua, bisa jadi karena
memakan harta orang lain, kan kita nggak tahu. Kalau kita mau ada keturunan yang baik ya kan kita kasih rizki ke badan kita juga harus rizki yang halal kan. Allahu a'lam kalau masalah apakah mungkin dan tidak mungkin, itu mungkin, kemungkinan itu pasti ada. Lepas dari bapaknya itu ibunya seperti apa, selama ikhtiarnya itu benar, langkah-langkahnya itu benar, tak korup, semua selalu mendoakan. Jadi yang nggak mesti mereka yang jadi hafid-hafidah itu mesti sing anak kiai tok, enggak kayak gitu. Mereka Enggak juga itu. sing alim itu mesti sing anak kiai tok, punya itu ya mesti enak. Enggak bisa. Banyak kok orang-orang yang alim yang Masya Allah yang jadi wali-wali itu justru orang-orang biasa gitu. Jadi jangan khawatir. Misalnya sampean guru maca Quran, sing penting ini, sing penting terus latihan, ikut-ikut kajian, ikut-ikut halaqah, ikut-ikut mak-mak muslimat itu loh, bikin kelompok untuk ngaji alif Quranan kalau di desa itu. Iya, jangan malu di desa-desa itu galakkan. Belum ada, ayo kumpul ambek tonggone ojo rasan-rasan tok. Kita bikin. Iya, kan gitu. Kita bikin forum, belajar ikro, hadirkan guru, ayo urunan dibayar guru nih. Itu solutif kan gitu. Siap, ya, betul. Solutif gitu loh. Jadi jangan hanya oh sudah nggak bisa terus diem, enggak, kita cari solusinya apa kan enggak. Ya, jadi ini yang mau ini nganu ya, saya mencoba merangkaikan dari awal tadi yang saya tangkap. Jadi sebenarnya apa namanya makna dari Laskar Al-Quran itu sebenarnya itu apa namanya anak-anak yang dari hatinya, dari kesadaran dirinya itu cinta sama Al-Quran ya, senang belajar. Kalau mau menghafal itu kan bonus aja sih. Terus mau mempraktekkan itu kan yang paling penting kan tujuannya ke arah sana. Dan untuk sampai ke situ itu ternyata nggak bisa cuma instan, cuman dipondokke terus hafal, terus apa namanya hafal udah kan nggak. Ternyata itu satu rangkaian panjang dari mulai mempersiapkan diri sendiri, milih pasangan sampai yang 10 poin itu. Jadi itu nggak bisa cuman ambil comot enaknya saja lah ibaratnya kita itu ngoten nggih. Jadi itu menurut saya ini nilai plusnya buku Anakku Laskar Al-Quran ya. Ini bukan promo ya. Tapi ini yang sudah saya baca. Kebetulan sudah saya baca juga dan sudah beberapa itu banyak juga yang sinkron dengan yang sudah saya praktekkan ke anak meskipun ya belum sempurna nggih. Tapi inti dari permasalahan common enemy-nya ibu-ibu itu kan biasanya HP, anak nggak mau nurut. Itu sebenarnya sudah ada di buku Allah gitu. Jadi kan seperti itu. Jadi kalau misalnya itu, belum punya sifatnya apa ya? Kayak kausalitas itu loh, dah. Jadi kalau sampean misalnya ada jerawat di wajah, apa yang sama lakukan? Pasti nyari obat, tapi untuk mencari obat dicari dulu akar masalahnya apa? Kenapa saya kok jerawat? Apakah itu karena mau datang bulan? Apakah karena alergi? Apakah karena salah kosmetik? Apakah karena makanan? Ini kan dicari dulu solusinya. Akarnya. Masalahnya. Ketika akarnya berbeda, solusinya berbeda. Sama kayak anak demam. Demamnya kenapa ya? Apa demamnya karena grogi aja? Misalnya mau maju. Iya kan, ada yang mau ujian terus demam gitu karena saya itu dulu. Ada juga yang demamnya misalnya karena dia itu ngempet apa ya, keinginan gitu loh. Ada yang kayak gitu. Ada anak yang ketika dia pengen sesuatu gak dituruti, panas langsung. Ada yang demamnya karena flu, ada yang demamnya karena macam-macam gitu. Ini kan dicari akarnya dulu, baru solusinya ketemu. Sama kayak orang bertanya, anak saya kok begini-begini, lah akarnya dulu dicari. Masalah awalnya apa? Coba dilihat, sampeannya gimana sehari-harinya? Suaminya kayak gimana sehari-harinya? Kondisi sampean mendidiknya gimana? Jadi jangan tujuannya langsung ke anak saya kok gini, anak saya kok gitu, anak saya kok gitu. Seolah-olah anak ini terbentuk bim salah bim wis dadine ngono kan ya enggak. Kan kayak gitu. Anak saya kok itu anakmu gitu loh. Itu anak itu tanggomu.
Iya, jadi itu ya. Salahnya siapa ya? Salahnya kita. Sama ada lah anak saya yang ya gitulah agak marahan gitu. Ya barangkali mungkin waktu hamilnya saya juga pas marah, pas salah, pas galak-galaknya kayak gitu. Iya, betul. Mungkin bisa disambung lain kali, seru banget emang. Kayaknya ini satu setting nggak cukup deh. Cukup yang parah seru banget. Yakin ini nggak parah-parah. Dan yang belum punya buku ini rekomendasi banget. Halo, Diadra. Tapi bacanya memang harus pelan ya, Da. Bacanya itu. Iya, nggak bisa langsung hatam, ini bukan novel. Iya, kayak dicentang. Sama kayak sampean baca buku happy selling, itu buahnya ilmunya. Tapi banyak orang yang baca itu seret. Jadinya nggak paham isinya gitu. Lo justru malah nggak bisa. Daging semua. Kalau saya nggak bisa gitu langsung hatam. Jadi baca sedikit, praktek. Meskipun nanti hatamnya mbuh kapan, pokoknya baca praktek kayak gitu lebih bagus. Kayaknya lebih inget kayak gitu loh. Jadi kita nggak kayak tsunami informasi. Mbak Kira itu katanya seru sekali. Maaf ya teman-teman, ini kita udah mau selesai. Sebenarnya kita juga sayang banget. Rata-rata pertanyaannya sudah dijawab semua. Yang kurang berarti Anda harus membeli buku Ala. Yang sudah beli baca dong ya bukunya, jangan novel mulu yang dibaca. Soalnya kita baca buku itu ngasih jadi uswah, jadi teladan buat anak. Kalau ibunya itu meskipun repot urusan rumah tangga juga sempat baca buku. Nggak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit sehari aja. Terus pemahamannya kita apa, praktek kayak gitu. Ya wes di closing aja dah nanti. Tak save aja di sini. Iya, di save mau. Biasanya Ini dari kami. Dari saya sebagai penyelenggara sekaligus host mengucapkan terima kasih sekali buat Bu Linda tercinta yang sudah menyempatkan waktunya berbagi dengan kita semua, juga buat teman-teman yang tadi sudah daftar, sertifikatnya ditunggu ya. Nanti kita ketikkan dulu namanya biar bisa dipajang kayak gitu. Terima kasih semuanya, mohon maaf lahir batin ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Matur nuwun, Le. Assalamualaikum, salam ke semua, nggih. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sarang Kak. Kamu memberikannya